Baik Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang sudah dapat boleh dibuka Alkitab teks, kemudian di HP boleh buka, lalu kita akan baca bersama-sama. Yang sudah boleh dapat berkata amin, lalu kita baca bersama-sama. Sudah? Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sungguh unik. Karena dalam surat pastoral atau surat penggembalaan ada 13 surat pastoral, ada ciri khusus Rasul Paulus mengidentifikasi suratnya dengan kata akhirnya. Jadi Bapak Ibu, kata akhirnya atau di dalam bahasa Yunani bilang loipon, artinya untuk menutup atau memberikan penegasan penting di akhir suratnya kepada jemaat-jemaatnya. Nah, salah satu kesimpulan dari surat Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi, Bapak Ibu, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini, Paulus menempatkan kesimpulan dari surat pastoral atau surat penggembalaan itu kepada jemaat di Filipi. Bunyinya adalah akhirnya atau kesimpulan dari surat yang dia sampaikan kepada jemaat itu, bahwa kita diharuskan untuk apa? Memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketiga hari ini kita merayakan momen 1 tahun David berpulang ya ke rumah Bapak. Kalau seseorang lahir, Bapak Ibu, kita menggunakan kalimat siapa yang datang. Siapa yang datang. Tapi ketika dia pulang ke Bapak, kita harus gunakan kalimat dia pulang. Ya, jangan pernah menggunakan kata mati, meninggal dunia Bapak Ibu. Kalimat yang paling baik, sebab kita semua datang dan berasal daripada Bapak. Who am I? Pertanyaannya, siapa saya? Dari mana kita berasal? Kalau kita bilang kita berasal dari orang tua kita, kita hanya lewat orang tua kita. Tetapi semua kita berasal daripada Tuhan, katakan amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan, mengenang, menempatkan kembali dalam pikiran kita bagaimana karya Allah dalam hidup seseorang. Jadi yang Pak Gembala sampaikan, ada kesaksian dari Oma, dari Opa, itu adalah bagian Bapak Ibu dari mana kita mengenang di dalam relasi kita antara sesama manusia, Bapak dengan anak, suami dengan istri, anak dengan orang tua, dengan sahabat, Bapak Ibu. Yang pertama ada ikatan emosional di situ. Ada rasa di situ. Bagaimana seorang ayah dari ketika dia menikah, kemudian dia punya anak-anak itu bertumbuh dan kemudian anak itu pulang kepada Bapak. Ada ikatan emosional, ada rasa, ada momentum di situ yang harus disyukuri. Dalam momentum itulah ada karya Allah yang hebat. Sebab Mazmur 139 ayat yang ke-14 berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi ketika David itu lahir, itu Tuhan sudah merancangkan bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dia datang dengan ajaib, menjalani hidupnya dengan ajaib. Dia pulang juga kepada Bapa Sang Penciptanya dalam keajaiban. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di Filipi mengajak kita. Dia menulis kesimpulan dari surat penggembalaan. Dia mengajak kita, mari yuk kita berpikir semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, patut dipikirkan. Orang yang mikir yang danda aja kok bisa. Masa kita disuruh mikir yang baik-baik, nggak iso. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pikirkan. Lalu saya ingin membawa kita di situ Bapak Ibu, bahwa mengenang, menempatkan rasa, ada emosional di hati kita. Kalau seseorang punya orang yang terdekat, suami, anak, dan lain sebagainya mati, lalu dia nggak nangis, orang itu nggak punya rasa. Ada ikatan batin, ada rasa di situ, secara psikologis terbangun Bapak Ibu.
Jadi wajar secara manusia kita merayakan untuk mengenang, bukan untuk yang lain, tapi menempatkan kembali seluruh karya Tuhan dalam hidup orang tersebut. Dalam hal ini adalah saudara David. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu untuk belajar tentang apa yang dibuat hari ini. Mengenang 1 tahun David, peristiwa ini adalah yang kita kerjakan hari ini Bapak Ibu, yang kita rayakan hari ini selaras dengan apa yang Alkitab mau Bapak Ibu. Sebab tidak ada di dalam sejarah Alkitab disuruh merayakan ulang tahun. Justru dua orang yang punya ulang tahun, Firaun itu dipotong kepala, Herodes, Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya. Tidak ada pernah disuruh rayain. Yang disuruh rayain, perbuatlah ini mengingat akan aku, cuman perjamuan. Saya ingin bawa kita supaya kita ngerti. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kebenaran yang harus kita dapat adalah fokus kehidupan. Dalam perspektif orang Ibrani, fokus kehidupan bukanlah merayakan kelahiran. Bapak Ibu buka dengan saya dulu di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, satu orang dengan cepat boleh baca. Ulangan pasal 34 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Ya, boleh dibaca. Ya, lihat Bapak Ibu. Di dalam tradisi perjanjian lama orang Israel, untuk memahami Alkitab kita harus menggunakan kacamata orang Yahudi. Karena jaraknya cukup jauh dengan kita. Kita bukan orang Yahudi. Kita percaya oleh pemberitaan Injil yang dibawa oleh misionaris. Peristiwa itu terjadi adalah peristiwa orang Yahudi, orang Ibrani di perjanjian lama. Karena itu kita harus mengenakan kacamata mikroskop orang Yahudi, budaya dan konteks orang Yahudi untuk memahami ayat ini. Memahami apa yang dikerjakan hari ini 1 tahun mengenang, menempatkan kembali karya Allah dalam kehidupan seorang David Prasetya. Bapak Ibu perhatikan, fokus kehidupan umat perjanjian lama bukanlah kepada merayakan kelahiran diri, melainkan mengingat kesetiaan Allah sepanjang hidup seseorang dan menghormati warisan iman yang telah meninggal. Karena itu budaya Ibrani kuno memang sangat berbeda dengan budaya modern hari ini. Bapak Ibu cari di seluruh Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan yang rayakan ulang tahun itu raja kafir namanya Firaun. Juru roti dipenggal kepalanya, juru minuman dikembalikan kepada posisinya. Dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Herodes dia menggal kepala Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes sendiri. Karena dia menikah iparnya Herodias, lalu ditegur. Akhirnya ketika Herodian anak perempuannya itu menari-nari, diminta hadiah apa? Dia dibisikin oleh ibunya, saya minta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Dan benar kepalanya dibawa sebagai hadiah. Peristiwa ulang tahun. Jadi nggak ada peristiwa ulang tahun yang enak di Alkitab Bapak Ibu. Dua-duanya kematian. Jadi Alkitab ingin mengajar kita dari ayat yang dibaca oleh Oma tadi, bukan merayakan kelahiran diri. Orang Israel mengenang karya Allah dalam hidup Musa. Jadi fokus utama adalah bukanlah merayakan kelahiran diri, melainkan mengingat kesetiaan Allah sepanjang hidup seseorang dan menghormati warisan orang yang telah meninggal. Seringkali ketika saya diizinkan pelayanan di tempat ini, baik dengan teman-teman di API, MPUK dan lain sebagainya, saya melihat ya David yang telah berpulang itu mengatur segala sesuatu, nyalain AC dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ulang tahun dalam tradisi Ibrani kuno di dalam Alkitab, perayaan ulang tahun hampir tidak pernah terjadi. Tradisi rohani bangsa Israel, bahkan 2 perayaan ulang tahun yang disebutkan tadi berasal dari bangsa kafir. Kejadian 40:20 dan kemudian Matius 14 ayat 6, Raja Firaun penggal kepala, Herodes Antipas penggal kepala. Jadi Bapak Ibu, perspektif Ibrani, perspektif Hebraika Biblika mendorong kita bahwa hari kematian lebih bermakna.
dalam pemikiran Ibrani, hari kematian orang benar sering dianggap lebih penting daripada hari kelahirannya. Kita pengkhotbah berkata, Bapak Ibu buka pengkhotbah 7 ayat 1. Ya, jadi semuanya ada ayatnya. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi kalau kita merayakan, mengingat, mengenang, menempatkan, di dalam bahasa Yunani bilang menomai, artinya mengenang, mengingat, menempatkan kembali peristiwa seseorang itu hidup dalam rentan waktu kehidupan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan kasih kita kan Alkitab berkata 70 sampai 80. Ya, nanti 80 kita berdoa supaya kita semua mencapai standar Alkitab, puji Tuhan. Tidak juga puji Tuhan. Karena yang paling penting adalah quality of life itu, bukan panjangnya kehidupan, katakan amin. Nah, ini yang penting. Alkitab sendiri bilang hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi apa yang dilakukan hari ini sudah benar. Mengingat, menempatkan, mengenang kembali lagi karya Allah dalam hidup David Prasetya. Jadi apa yang disaksikan orang-orang tadi itu adalah apa yang dia kerjakan, Bapak Ibu. Mengenang, menempatkan kembali. Tidak salah ketika dilakukan hal ini. Justru Alkitab tidak pernah mention, Bapak Ibu cari hari disuruh rayaan hari ulang tahun. Enggak ada. Kalau kita mau main ayat-ayatan ya, biblika ya, enggak ada. Semua peristiwa kelahiran, rayain ulang tahun, happy birthday, kepala, dipenggal kepala, 2 peristiwa itu. Halo, shalom. Bapak Ibu, mengapa pengkhotbah 7 ayat 1 hari kematian lebih baik daripada kelahiran? 1, sebab saat dia lahir seseorang belum terbukti hidupnya. Yang tadi disaksikan Pak Gem itu kan, yang disaksikan Pak Gem karyanya dia, hatinya dia untuk pelayanan. Yang disaksikan Opa tadi, iya, itu adalah perbuatan-perbuatannya David yang baik semasa hidupnya. Karyanya dia. Saat meninggal, jadi saat lahir seseorang belum terbukti hidupnya, baru lahir kok. Apa yang mau dirayain? Puji Tuhan kalau mamanya melahirkan dengan selamat yang kita sebagai bagian. Bapak Ibu perhatikan, perintah Alkitab tidak memerintahkan kita merayakan ulang tahun. Alkitab pertama tidak memerintahkan kita. Alkitab juga tidak melarang kita. Hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita dengan tuntunan Komando Roh Kudus. Kita bisa menggunakan momentum itu untuk menjangkau orang dan lain sebagainya. Tapi perintah exactly-nya adalah pengkhotbah 7. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa? Saat seorang lahir, seseorang belum terbukti hidupnya. Saat meninggal, seluruh hidup, iman dan kesetiaannya pada Tuhan sudah terlihat. Contohnya Musa, Israel berkabung, merayakan, menempatkan. Bahkan tadi saya berharap ada foto sama lilin di sini. Iya. Jadi yang dihormati bukan aku lahir, tapi bagaimana seseorang berjalan bersama Tuhan. Apakah ia meninggalkan warisan iman? Apakah hidupnya membawa shalom bagi keluarga dan komunitas? Amin. Pikirkan nanti, Bapak Ibu, selama kita hidup ini di bumi ini, kita menumpang di bumi ini. Dalam Petrus kan dibilang kita ini perantau dan pendatang, paroikos dan parepidemos. Kalau pendatang kita numpang, katakan kiri kanan, bumi ini bukan rumah saya. Iya. Kita cuma numpang, men. Amin. Iya. Karena nanti tiba-tiba Tuhan hidup ini kembali kepada Tuhan. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Iya. Amoring asintia. Kembali ascension ke atas. Apa yang perlu kita banggakan dalam hidup ini? Yang disaksikan adalah bagaimana hidup kita berdampak kepada komunitas yang ada di sini, kepada orang lain, kepada keluarga yang lain. Ada jejak hidup yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang lain. Nah, itu yang perlu dikenang. Bapak Ibu perlu pikirkan itu dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi Alkitab bagaimana berkabung dan mengenang orang mati dalam tradisi Ibrani kuno hingga hari ini, mereka mengenang orang yang sudah meninggal adalah tindakan sakral. Beberapa bentuknya, satu adalah kita menyalakan lilin peringatan. Dalam tradisi Yahudi dikenal dengan konsep ner neshamah atau lilin jiwa
Lilin dinyalakan sebagai simbol bahwa hidup manusia itu berasal dari Allah. Jiwa manusia seperti pelita Tuhan. Itulah sebabnya kata jiwa itu dari kata neshama. Neshama atau jiwa. Dalam bahasa Inggrisnya bilang hati nurani atau conscience. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Karena itu lilin bukan penyembahan arwah, melainkan simbol pengharapan, ingatan, penghormatan, doa syukur atas kehidupan orang tersebut. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan atau loipon yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam penggembalaannya kepada jemaat di Filipi untuk apa? Akhirnya, artinya kesimpulan dari surat penggembalaan, dia ajak kita, yuk mari mikir, yuk mari merenung, yuk mari bersyukur, yuk mari mengenang, yuk mari melihat karya Allah atas hidup seseorang. Saya ingat di grup kalau nggak salah ya, pagi grup WA ya, terus saya ada jawab, pagi itu bagaimana ada perasaan, ada emosi, kita mengenang kembali lagi. Jadi itu bukan hal yang salah waktu diskusi dengan di grup API kalau nggak salah ya. Seperti itu. Saya ulangi dari sini. Jadi Bapak Ibu, merayakan kematian itu supaya apa? Kita ada kesadaran eling. Kita sadar Bapak Ibu. Setiap kita punya hari antrinya masing-masing. Iya. Puji Tuhan kalau kita dikasih umur yang panjang. Amin. Itu hal yang baik. Ya, saya selalu ingat lagunya papa saya tuh. Ya, akhirnya juga dia pulang juga. Kembali, kapankah kita akan kembali lagi? Ya, maaf ya adik-adik yang zaman now nggak tahu lagu itu. Ya, yang saudaramu putih kayak saya aja tahu. Jadi Bapak Ibu, Amsal 20-27, roh manusia adalah pelita Tuhan. Karena itu kita nyalain lilin, menempatkan. Nah, sekarang kalau ada yang mau bersaksi sedikit saja, 20 detik. Bersaksi, bercerita tentang bagaimana Bapak Ibu punya ikatan emosional, bersentuhan dengan David, apa yang Bapak Ibu, apa yang adik-adik, apa yang kakak-kakak rasakan ketika bersentuhan dengan David. Ya, satu anak muda, kemudian satu orang tua, Ibu, singkat, padat, jelas saja. Saya ingin mengaplikasikan pelajaran ini bahwa mengenang, menempatkan, mengingat kembali karya Tuhan dalam hidup seseorang. Satu orang tua, satu ibu, satu anak muda, satu bapak. Om James, Om Pendeta James, boleh maju ke depan. Ceritakan secara singkat apa yang dilihat dari almarhum yang dipanggil pulang oleh penciptanya dan menempati tempat yang disediakan oleh penciptanya. Satu ibu lagi. Kemudian satu anak muda, silakan bersaksi. Ya, satu Jepang siapa? Shalom. Kalau kesaksian saya yang paling kuat itu adalah bahwasanya David dalam usia yang semuda itu begitu loyal dengan pelayanan di gereja. Loyal itu atau setia. Setia. Kata lain dari loyalitas, setia, tekun. Bahkan di saat pelayanan terakhir itu, hari Minggu terakhir pelayanan itu, saya dengar-dengar sudah nggak enak makan atau bahkan nggak makan 2 hari 3 hari, tapi tetap memaksakan diri untuk melayani dengan penuh sukacita. Walaupun setelah itu seperti yang disaksikan sama Oma itu, duduk kelelahan di depan pintu gereja. Kemudian tertidur kayaknya di mobil. Itu bagi saya luar biasa sekali. Banyak orang yang sudah senior usianya, cuma terkendala apa dikit, aku enggak pelayanan dah. Cuma terkendala masalah apa sedikit, aku mundur dah, aku enggak pelayanan. Itu tidak disaksikan oleh David. Kesaksian kehidupan David adalah hari-harinya di gereja dia. Hari-harinya latihan drum sampai pagi, siang, sore, malam itu di gereja aja. Itu aja yang bagi saya sangat mengesankan. Kita dapat kesaksian hidup, mengenang, menempatkan kembali lagi dalam hidup seorang dan seterusnya adalah satu loyalitas. Kesaksian ini dapat mendorong kita. Satu ibu lagi mungkin bisa panggil siapa pada satu orang.
Silahkan yang mau maju. Ibu siapa yang mau menyaksikan ini? Puji Tuhan. Iya, saya melihat waktu David meninggal ya. Tahu-tahu temannya itu banyak sekali yang melayat ke kuburan. Saya tidak menyangka juga kalau David itu punya teman segitu banyak. Itu yang saya kagumi untuk anak kita David. Puji Tuhan, terima kasih. Dari secara sosial, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kehidupan seseorang itu ketika dia meninggal adalah sedikit atau banyak orang. Ketika banyak orang datang, berarti Bapak Ibu lihat ada kecerdasan sosial dari bagaimana David bergaul. Bapak Ibu, satu anak muda lagi, ada anak muda di tempat ini? Yang main keyboard tuh. Siapa? Ayo. Bersaksi bagaimana kamu berrelasi dengan Ko David gimana? Siapa anak muda ada? Itu yang disebut Pak Gembala, ayo maju. Ayo. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi, mengingat kebaikan Tuhan atas orang yang meninggal dalam budaya Alkitab Perjanjian Lama, artinya mengenang orang mati bukan sekedar nostalgia, tapi mengingat karya Allah dalam hidup mereka. Meneruskan iman kepada generasi, artinya ketika Musa meninggal, orang Israel duduk berkabung menyalakan ner neshama itu. Mereka mengenang bagaimana Musa punya prinsip di hadapan Allah. Tadi disampaikan oleh Om Pendeta James bagaimana David punya loyalitas kesetiaan. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari kematian, karena Ibrani berkata, janganlah perhatikan awal hidupnya, tapi akhir hidup. Karena dia akhir hidup baru kita bisa lihat dia punya kesimpulan akhir. Bapak Ibu, ini yang penting. Jadi Mazmur 145 ayat 4 berkata, Mazmur 145 ayat 4, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanku. Jadi ketiga keluarga di tempat ini, seluruh jemaat dan teman-teman mengenang seseorang, mereka menceritakan yang pertama kesetiaan Tuhan, yang kedua mujizat Tuhan, yang ketiga perjuangan iman. Ada kalimat yang tadi saya dengar itu, ketika David akan kembali kepada Bapa, dia tidak mengeluh, baring kiri baring kanan, langsung rohnya kembali kepada Tuhan. Menceritakan kesetiaan Tuhan, mujizat Tuhan, perjuangan iman, hikmat hidup dan warisan rohani. Nah, ini yang penting, kita duduk, kita sama-sama kita mengenang, menceritakan hal-hal yang baik, dan itu mengempowering kita. Ya, saya lebih setuju, Alkitab juga berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Jadi jangan banyak pesta, karena nanti kita akan pesta besar-besaran di surga, katakan amin. Bukan pesta sama bidadari, enggak. Itu salah, itu pesta sama Tuhan. Siang malam pesta worship menyembah, amin. Alkitab supaya kenapa? Supaya kita ingat betapa fananya hidup ini. Itulah makanya kita harus rajin-rajin pelayanan satu di rumah sakit. Kita lihat, oh iya, kita juga ke penjara, oh iya kita lihat. Jadi Bapak Ibu, ini yang jadi penting. Kalau ada keluarga meninggal 1 tahun, 2 tahun, rayakan. Supaya apa? Jadi momentum bagi kita untuk apa? Bersyukur karya Allah dalam hidup itu, amin. Jangan cuma rayain ulang tahun toh. Rayain juga bagaimana hidup orang itu melewati warisan hidup. Mengapa orang Ibrani tidak menekankan perayaan diri, yaitu ulang tahun? Karena dalam teologi Ibrani atau perjanjian lama, pusat hidup adalah Allah. Semua dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Sebab dia yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Hidup ini berasal dari dia. Tanah liat ini dihembusin nefes haya, jadilah. Karena itu hidup harus memuliakan Allah. Pusat hidup adalah Allah, bukan ego manusia. Budaya modern sering berkata, rayakan dirimu, celebrate. Ya, kita buat pesta, kita buat celebrate. Tetapi budaya Alkitab Perjanjian Lama berkata, ingatlah Tuhan dan warisan iman. Ingatlah hari-harimu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami peroleh hati bijaksana. Minta Tuhan ajarin, tuntun, guide saya.
Jadi ini yang penting ketika kita merayakan hari kematian begini. Ulang yang kedua juga Pak boleh dirayakan. Yang ketiga boleh dirayakan untuk mengenang. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi merayakan untuk mengenang, mengingat supaya value, nilai itu Bapak Ibu, salah satu nilai tadi kan loyalty tadi. Iya. Ya puji Tuhan, kesaksian Opa tadi kan, Kak David dapat berkat, Opa langsung dapat berdoa Opa supaya ada yang gantikan Kak David Opa. Kan Kak David kasih berkat kan, terus Opa cek kan, berdoa supaya ada yang gantikan Kak David kan. Opa duduk di belakang terus dikasih toh. Ya. Amin Opa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang paling penting Bapak Ibu bagi kita. Ingatlah Tuhan dan warisan dalam hidup. Ini yang paling penting. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kesimpulan atau loipon dari surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia perintahkan kita. Kalau kita baca dari ayat 4 itu janganlah khawatir gitu kan. Jangan kamu khawatir. Lalu kalau kamu khawatir, serahkanlah kepada Tuhan kekuatanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Dan akhirnya kesimpulan dari surat itu, hai jemaat di Filipi, semua yang enak-enak dipikirkan. Amin. Semua yang disebut kebajikan pikirkan. Jadi pikirkan yang baik-baik. Bapak Ibu pernah lihat ada lagu di TikTok itu kan? Dipikir-pikir yang memang asik. Kan ada gitu kan? Nah, coba Bapak Ibu pikirkan, taruh tangan di sini pikirkan. Karena Alkitab yang bilang pikirkan loh ya, bukan saya. Pikirkanlah semuanya itu, amin. Nah, banyak orang mikir untuk berbuat jahat aja bisa kok berhasil, apalagi kita. Dipikirkan yang baik-baik, amin. Yang suruh mikir. Makanya kalau ada orang bilang mikir, no ya iya harus mikir, tapi yang baik. Karena orang bilang makanya mikir. Ya iyalah, mikir. Tapi yang baik, yang baik, jangan yang tidak baik. Bapak Ibu sekarang mau mikir apa nih sekarang? Mau mikir apa? Ayo, mikir. Saya nggak tanya. Bapak Ibu sekarang mau mikir apa yang baik-baik? Semua yang baik toh? Karena kita tadi diperintahkan mikir yang baik kan? Sekarang mikir yang baik. Taruh tangan di sini. Kita pikir. Amin. Nah, kita pikir sekarang. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan kita mikir. Sebentar aja kita mikir. Amin. Oke, karena dia taruh tangan sini kita mikir ya. Oke. Amin. Ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan seperti imanmu demikianlah jadi. Amin. Jadi mari Bapak Ibu kita mengenang, menempatkan, mengingat dan menempatkan kembali peristiwa bagaimana David 1 tahun kembali ke rumah Bapa. Ini menjadi momentum bagi kita yang masih hidup untuk apa? Terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bapak Ibu perhatikan bagaimana percakapan realitas antara surga dan neraka itu di dalam Alkitab. Yang terdapat pada perumpamaan, Yesus menggunakan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di situ ada hal yang paling penting. Orang kaya itu bilang, Tuhan kirim orang ke rumah Bapakku. Bapak Abraham bilang, gak usahlah. Orang pada mereka ada kitab suci dan kesaksian para nabi dan lain sebagainya. Jadi ini apa Bapak Ibu? Supaya kita mengenang, menempatkan kembali. Kesaksian Opa itu tadi meneguhkan bahwa seseorang dipanggil dan malaikat menjemput. Ya, itu hal yang baik. Jadi ini meneguhkan kita Bapak Ibu, apa yang dikerjakan hari ini untuk mengenang, menempatkan, mengingat kembali semua karya Allah. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada kalimat yang baik. Semua baik, semua baik, semua baik. Sampai hari ini, detik malam hari ini, keluarga Betani di tempat ini merayakan 1 tahun David berpulang. Itu adalah hal yang baik. Bapak Ibu, sering-seringlah merayakan hal seperti gini. Bukan saja untuk David, tetapi Bapak Ibu. Undang teman-teman, Bapak Ibu kalau punya suami, punya anak, yang kemudian duluan dipanggil oleh Tuhan, buat. Lalu undang teman-temannya, undang tetangga sekitar. Lewat acara seperti ini, beritakan Injil. Amin.
Lewat di situ beritakan ini supaya orang jadi kaget. Karena Alkitab bilang lebih baik pergi ke rumah duka daripada rumah pesta. Maka malam ini kita nggak usah sering-sering lah besok-besok rayain ulang tahun untuk mengingat kembali lagi. Boleh juga rayain ulang tahun, tidak salah ya. Tuhan tidak melarang, Tuhan juga tidak memerintahkan. Tuhan kasih hikmat ke kita. Kita dapat gunakan itu sebagai momentum. Dengan komando, dengan hikmat Roh Kudus kasih kesempatan ke kita. Tetapi yang tertulis di Alkitab adalah hal seperti begini. Ini yang penting. Bapak Ibu mari tunduk kepala. Selamat mengenang, mengingat, menempatkan karya Tuhan dalam hidup kita. Pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar dalam hidup ini.